Puji syukur atas rahmat Allah yang luar biasa sehingga kita hari ini bisa bertatap muka meskipun tidak secara langsung. Kita bisa bertemu melalui Zoom meeting online dalam acara pemaparan program KBMD kelas 5. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan para pengikut yang istiqomah di jalannya. Baik, Papa, Mama, dan anak-anak sekalian, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama khusyuk sebentar, berdoa mengawali kegiatan Zoom meeting pemaparan program KBMD kelas 5 tahun pelajaran 2020-2021 dengan bacaan doa Al-Fatihah. Ila hadiniyah biniyatin salihah Al-Fatihah. Amin, amin, alhamdulillah. Baik, selanjutnya pemaparan sambutan program-program KBMD kelas 5 yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz Andrea Setiono. Kepada Ustadz Andre, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita dipertemukan dalam kondisi yang sehat walafiat. Semoga Papa, Mama, dan juga Ananda yang hari ini ikut bergabung semuanya dalam kondisi yang sehat semuanya. Amin. Papa, Mama yang dirahmati Allah, puji syukur hari ini kami bersama teman-teman dari tim kelas 5 bisa bertemu dengan panjenengan dalam acara pemaparan program selama masa KBM daring. Pertama kami menyampaikan salam dari Ustadz Ihsan Gunadi selaku Kepala Sekolah SD Anak Saleh yang hari ini tidak bisa bergabung dikarenakan ada tetangga beliau yang meninggal dunia. Jadi beliau titip salam pada panjenengan semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan satu pesan dari beliau bahwa insya Allah sekolah dengan sepenuh dan sekuat tenaga akan terus berupaya yang terbaik untuk memberikan layanan kepada anak-anak dalam masa daring ini. Baik Papa Mama yang dirahmati Allah dan juga anak-anakku yang juga berkesempatan hadir pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa materi berkenaan dengan proses pembelajaran yang nanti akan kita jalan sesuai dengan instruksi dari surat edaran dari kementerian, di mana tahun ajaran ini tetap dimulai di tanggal 13 Juli 2020. Maka kami atau sekolah sudah menyiapkan atau mendesain rancangan kurikulum KBM selama masa daring. Nah, insya Allah hari ini akan kami presentasikan dan juga kami sampaikan kepada orang tua yang hari ini tidak bisa hadir atau mungkin di rumah atau ada kendala di sisi layanan internet, mungkin bisa bergabung di via YouTube Anak Saleh, channel Anak Saleh, insya Allah disiarkan secara langsung di sana. Dan untuk Bapak Mama yang juga bekerja yang hari ini juga tidak bisa hadir, insya Allah juga bisa melihat tayangan ulangnya via YouTube. Dan insya Allah nanti teman-teman koordinator atau wali kelas akan membagikan file presentasi ini. Baik Bapak Mama, langsung saja kami awali dengan pemaparan program berkenaan dengan kegiatan daring. Silakan Ustaz. Presentasinya. Baik, untuk di masa KBM daring ini, mohon maaf bisa melihat layar semua di angkat tangan Bapak, kelihatan semua nih.
tampilan screen kami? Sudah share screen? Di next ya. Di next. Silakan di next Pak. Belum jalan? Baik, di next. Oke, next lagi. Baik, hari ini kami ingin memaparkan tentang program KBM daring selama masa pelajaran tahun pelajaran 2020-2021 khususnya di semester 1. Next. Next lagi. Papa Mama yang dirahmati Allah, sesuai dengan kalender pendidikan di masa daring ini atau di semester 1 ini berawal dari tanggal 13 nanti, yang insya Allah di minggu pertama ini nanti di tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 17 itu nanti kita akan ada kegiatan ta'aruf. Jadi satu minggu itu satu minggu itu nanti kita akan ada kegiatan ta'aruf, di mana pelaksanaannya ini kita awali dengan kegiatan bersama anak-anak. Nah, nanti di masa ta'aruf ini insya Allah koordinator dan wali kelas sudah menyiapkan berbagai kegiatan selama satu minggu penuh bersama anak-anak, dan juga nanti akan kami desain sehingga kegiatan ini juga bermakna seperti pada saat offline. Nah, jika kita lihat pada semester 1 ini di sejak Juli sampai nanti Desember itu ada 21 minggu hari efektif, di mana itu kita bagi menjadi 3 tema besar, yakni tema ourselves, social environment, dan juga nature. Nah, 3 tema besar ini nanti mendapatkan jatah 7 kali pertemuan, yang itu terdiri dari 6 kali pertemuan daring dan 1 kali untuk kegiatan penilaian harian akhir tema atau PHAT, yang sekaligus itu juga menjadi penilaian tengah semester untuk anak-anak. Nah, kalau kita lihat di layar itu sejak S1 itu artinya season 1, titik 1 itu artinya pada tema 1 minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-7. Next Ustaz. Jadi nanti selama di pembelajaran daring di tema 1, tema PHAT tema 1. Begitu pula di sesi yang kedua, di next saja, di tema kedua yaitu social environment, anak-anak juga mendapatkan jatah daring selama 6 minggu pembelajaran, dan nanti juga akan diadakan penilaian harian akhir tema kedua, yang itu di next saja pada pertengahan bulan Oktober atau minggu kedua di bulan Oktober. Jadi dapat 7 minggu juga, dan yang di sesi terakhir yaitu di tema ketiga, next. Tema ketiga ini juga nanti anak-anak mendapatkan jatah 6 minggu dan berakhir nanti next di minggu ke pertama bulan Desember, yaitu tanggal 4 Desember. Nah, setelah itu masuk ke minggu efektif fakultatif, itu nanti kami tinggal 2 minggu saja. 1 minggunya anak-anak akan mengikuti penilaian akhir semester, baru dilanjutkan dengan penerimaan rapot dan libur akhir semester. Jadi pas ada 21 minggu efektif plus 2 minggu efektif fakultatif yang biasa kita lakukan anak. Nah, baik Papa Mama, ini waktu yang sudah kami spare untuk kegiatan dari anak-anak yang kami siapkan selama 1 semester ini. Next. Nah, itu selanjutnya ada 4 kegiatan, fokus kegiatan yang akan diikuti atau kami sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tentang sarana prasarana yang sudah disiapkan oleh sekolah. Next. Yang ini untuk menunjang pembelajaran selama kegiatan daring. Jadi kami di sekolah kami sudah menyiapkan infrastruktur untuk kegiatan KBM daring. Seperti diketahui, jika nanti anak-anak sudah masuk secara offline, maka untuk lokasi kelas Ananda untuk kelas 1 dan 2 itu ada di lantai 1, kelas 3 dan 4 ada di lantai 2, sedangkan untuk kelas 5 dan 6 ada di lantai 3. Nah, ini anak-anak ternyata sebagian jatuh di lantai 3 lagi sepertinya ya. Nah, cuma mungkin berbeda. Tapi kok nggak kedengeran suaranya ya, Bi? Hanya berpindah lorong saja, tapi tahun ini ternyata kena di kelas atau di lantai 3 lagi. Kemudian nanti di setiap
di setiap kelas atau setiap level kami menyediakan studio untuk pembelajaran secara daring, di mana nanti anak-anak akan mendapatkan pembelajaran yang itu seperti offline, tapi itu kami siarkan atau relay langsung secara online. Nah, di pembelajaran ini juga nanti anak-anak atau orang tua bisa mengikuti pembelajaran ini dengan seperti layaknya pembelajaran di kelas biasanya. Nah, ini kami sudah siapkan, termasuk kami juga melakukan penambahan networking, memperbaiki networking dan juga perangkat supaya pelaksanaan proses daring ini bisa dinikmati oleh anak-anak. Next. Nah, untuk selanjutnya yang terpenting adalah di konsep pembelajaran itu sendiri. Nanti di next saja ini yang untuk konsep studionya. Ya, jadi nanti kurang lebih seperti ini. Next saja. Di next lagi. Ya, yang terpenting adalah di sini Papa, Mama dan juga anak-anak yang sedang memperhatikan. Jadi di next ada pembelajaran daring nanti di setiap pertemuan dan di setiap tatap muka dengan anak-anak ini sudah kita bagi menjadi 6 proyek. Jadi yang pertama nanti anak-anak akan ada kegiatan live streaming bersama para guru pengampu mapel masing-masing. Jadi ini ada pertemuan daring ini atau pertemuan live streaming ini yang itu ada 3 kali mereka akan bertemu dengan guru mapel mereka secara streaming. Itu semua orang juga man banter saiki mau palingan rusak gitu. Itu nggak bisa dideketin biar suaranya nggak keras. Mbak Anu kan Mbak Sultan nih. Mbak Sultan. Bawa Sultan lagi. Sama Sultan nggak live di live dulu. Selanjutnya adalah aku live di project video pembelajaran. Jadi selain tadi ada live streaming, guru-guru kita juga akan membuat video-video pembelajaran yang itu juga membahas tentang materi pembelajaran yang ada di kelas atau sesuai dengan yang ada di buku tema masing-masing, di mana nanti ada 3 video pembelajaran juga yang itu akan dibahas di pertemuan ketiga dan keempat, atau kelima keenam, yang itu nanti sudah terjadwal. Jadi nanti bagaimana para guru ini sudah mempunyai jadwal untuk pelaksanaannya. Dan yang terakhir nanti kami juga kemudian menyediakan video pembelajaran atau materi pembelajaran via PowerPoint, Google Doc atau juga via slide yang itu nanti bisa juga dijadikan materi atau bahan pertemuan pada saat pembelajaran. Nah, ini juga menjadi solusi dari salah satu mungkin kemarin menjadi keluhan orang tua pada saat pembelajaran daring, di mana beberapa orang tua mengeluhkan tentang jika tidak ada penjelasan dari para ustadz dan ustazah, jadi teman anak-anak kebingungan dalam menerima materi dan juga mengerjakan tugasnya seperti itu. Nah, ini nanti akan menjadi solusi mama papa untuk kegiatan tersebut. Nah, untuk selanjutnya next di kegiatan daring nanti ada proyek yang keempat itu tentang PHAT. Nah, penilaian harian akademik ini yang seperti saya jelaskan tadi, ini akan dilaksanakan di pertemuan ke-7 pada setiap temanya. Nah, nanti ini platformnya menggunakan Google Form, jadi anak-anak langsung mengerjakan secara online juga, dan nanti langsung anak-anak bisa mengetahui hasilnya. Dan ini nanti juga akan menjadi penilaian tengah semester bagi Ananda, di mana kami sudah merancang menu-menu tema. Nah, selanjutnya untuk penilaian next kami juga menyiapkan proyek nah terus kayak ini kan promo kedua bulan Desember tadi ya. Nah, tepatnya nanti di tanggal 7 Mama dan suaranya dimut, suruh dimut. Nanti platformnya menggunakan seolah hampir sama dengan Google Form, cuma ini lebih seperti yang waktu kita KKN sebelum pelaksanaan hari raya kemarin.
kurang lebih seperti itu. Nah, di bulan akhir semester ini nanti sekolah atau kami juga sudah menyiapkan materi teknik dan waktunya yang itu sudah terjadwal dan akan dilanjut. Nah, untuk proyek yang terakhir, proyek yang keenam, next itu proyek penilaian. Jadi untuk penilaian polos, penilaian harian, nah itu juga terekam semuanya. Jadi selama masa pembelajaran daring di next ini anak-anak juga mendapatkan jatah atau mendapatkan penilaian sama dengan ketika offline. Jadi tidak ada beda, jadi tidak ada perbedaan antara kegiatan offline dan online, jadi tetap sama. Mereka juga dinilai secara menggunakan worksheet, penilaian harian akhir tema, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian sikap, baik itu sikap spiritual maupun sikap sosial, yang itu nanti kesemuanya akan terrecord di raport. Jadi mungkin perbedaannya tahun ini, kalau tahun kemarin itu mungkin kita penilaian selama masa daring itu tidak masuk di raport, maka untuk yang semester ini karena kita full pelaksanaannya di rumah, maka penilaian ini semuanya terrecord di raport Ananda. Nah, bagaimana dengan sistem atau objektivitas atau subjektivitasnya, nanti sekolah sudah mempunyai rambu-rambu tersendiri, dan insya Allah para guru kami, para ustaz dan ustazah sudah menyiapkan hal tersebut. Nah, 6 proyek besar inilah nanti yang akan mengawal Ananda saat pembelajaran daring. Jadi tentunya kami juga mengikuti saran atau edaran dari surat edaran kementerian bahwa di masa daring ini bukan ketuntasan seluruh materi yang harus diwajibkan atau dibebankan ke anak-anak, tapi sekolah juga melakukan penyederhanaan materi di mana KD-KD yang itu memang tidak substansi, maka itu akan kami sederhanakan dan kami merger menjadi satu, sehingga tidak semua materi di kelas 5 yang itu memang terulang atau ada pengulangan itu kita berikan. Memang di kelas 5 ini Papa Mama puncak-puncaknya materi. Jadi kalau bisa dibilang itu kelas 5 ini adalah materi itu yang paling sangat luar biasa, paling banyak sekali, baik itu KD-nya atau juga materi pokoknya. Sehingga di kelas 5 ini memang dibutuhkan intens dari Ananda dan orang tua untuk kegiatan ini. Ya, walaupun kita sadar dengan kondisi yang seperti ini, tentunya tanpa mengurangi kegiatan dari sekolah secara offline, kami juga berusaha memaksimalkan kegiatan anak-anak terutama hari ini dengan keterbatasan waktu, di mana nanti mereka hanya belajar sekitar 4 jam dalam masa daring. Nah, ini kami harus juga materi yang sangat luar biasa banyaknya ini harus kami rangkum sehingga tetap anak-anak mendapatkan hak mereka, tetap anak-anak mendapatkan jatah belajar mereka sesuai dengan materi yang ada di kelas 5 seperti itu. Next Ustaz. Nah, untuk selanjutnya kami menyampaikan bahwa untuk mendukung atau supaya nanti pembelajaran ini lebih interaktif, maka kami ada standarisasi Mama, baik itu di sisi kami standarisasi guru, ataupun di standarisasi peserta didik, standarisasi proses pembelajaran, standarisasi penilaian. Itu kami buat supaya apa? Supaya dalam pelaksanaan daring ini nantinya sekolah, orang tua, dan juga Ananda punya acuan. Nah, ini standarisasi. Jadi untuk guru misalkan, ini kami juga sudah secara kontinu menyiapkan tentang ada 5 indikator yang sudah kami siapkan masa KBM ini nanti, yang itu juga di next session sampai yang terakhir. Ini nanti juga harus dipenuhi oleh guru ketika pembelajaran. Pakai tanda tangan, nextnya ada tangan. Nah, di masa KBM daring ini standarisasi guru menjadi utama, terutama kami menyiapkan banyak sekali media atau modul-modul atau materi-materi pembelajaran pendukung karena memang waktunya yang terbatas. Di next sampai terakhir sampai ke standar selanjutnya.
Nah, karena guru juga sudah standar, maka kami juga memberikan standarisasi untuk siswa. Standarisasi siswa ini juga wajib diikuti oleh seluruh peserta didik pada saat pelaksanaan daring, terutama di jam-jam pembelajaran yang utama. Nah, standarisasi siswa ini Papa Mama juga ada 5 indikator. Yang pertama adalah pada saat pelaksanaan KBM daring, anak-anak harus menggunakan seragam rapi. Seragam rapi ini maksudnya adalah jika atasannya seragam, maka bawahannya juga wajib menggunakan seragam. Gak boleh bawahannya pakai celana pendek, pakai sarung, atau pakai singlet. Jadi kalau atasnya seragam lengkap, maka bawahannya juga harus menggunakan seragam. Insya Allah nanti akan ada momen di mana guru akan ngecek untuk kerapian Ananda. Kemudian pada saat pembelajaran daring, anak-anak juga sudah mandi dan sarapan. Kemudian ada interaktif dan komunikasi dari Ananda. Kemudian standar yang kedua, Ananda wajib menyiapkan beberapa perangkat seperti buku tulis atau catatan, alat tulis, dan juga ruang atau meja belajar. Jadi supaya mereka bisa fokus pada saat belajar, ini sesuai arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kalau bisa, anak memang disiapkan satu ruang khusus untuk pembelajaran. Dan harapannya itu ada di rumah, bukan di mall, di playground, atau di kolam renang. Nah, jadi sambil ikut daring tapi sambil berenang, ini nggak boleh. Jadi kami punya standarisasi di mana anak-anak harus berada di ruangan khusus untuk belajar daring. Mungkin ada sedikit kendala, misalkan bagaimana dengan orang tua yang anaknya bekerja, orang tuanya bekerja, tetapi mereka mengajak Ananda, misalkan. Nah, maka boleh kami izinkan, misalkan nanti berada mengikuti daringnya dari kantor orang tua, tapi tetap mohon diperhatikan bahwa anak-anak tetap difasilitasi, dicarikan tempat atau ruang yang itu prefer untuk mereka belajar. Jadi tidak ada noise atau gangguan, misalkan orang seliweran atau misalkan di tempat keramaian yang itu juga mengganggu proses pembelajaran Ananda, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang wajib juga disiapkan oleh Ananda yaitu nanti anak-anak akan kami bagikan modul atau materi dan juga resume materi, termasuk juga buku paket. Nah, buku paket ini nanti sekolah dan orang tua akan bekerja sama dalam pengadaannya. Jadi ada 5 mapel yang disiapkan oleh sekolah, yang itu nanti dapat dari sekolah, dan ada 5 mapel lagi yang itu nanti disiapkan oleh orang tua. Nah, untuk itu dari buku ini, buku yang nanti akan dipakai anak-anak ini sebagai sebagai sarana atau media ketika kami menjelaskan di sini. Jadi ketika Bapak Ibu guru sedang live streaming menjelaskan materinya, maka anak juga secara langsung mereka bisa melihat materi yang dijelaskan itu ada di bukunya. Jadi ada interaksi antara guru dan juga anak-anak seperti itu. Makanya memang kami harapkan orang tua juga memfasilitasi Ananda untuk pembelian buku ini. Nah, buku ini juga sudah kami siapkan sesuai dengan kurikulum di 2013 ini, termasuk ada beberapa penyederhanaan materinya dari sana. Nah, untuk indikator selanjutnya, next Ustaz, yaitu tentang fasilitas ini, kami juga mohon bantuan kepada orang tua untuk menyediakan smartphone atau notebook, PC, dan juga network untuk anak-anak untuk melakukan kegiatan daring. Ini salah satunya ya Mama, karena kemarin ada yang salah persepsi bahwa nanti harus punya HP, punya laptop, punya PC, punya tablet. Tidak. Jadi salah satunya saja yang di rumah panjenengan yang ada yang mana, nah itu yang nanti digunakan untuk fasilitas daring. Dan untuk indikator yang terakhir yaitu ini semacam aturan atau rules yang dibuat di kelas daring ini, bahwa pada saat pelaksanaan daring sebelum waktunya istirahat, maka anak-anak tidak diizinkan untuk makan dan minum seperti yang tadi ya, sama seperti yang pertama tadi. Jadi daring harus di tempat khusus di mana seperti anak-anak sedang belajar di sebuah kelas itu, tidak boleh ada mainan atau game. Maksudnya misalkan kita tetap ikut daring tapi tangannya bermain smartphone untuk main game. Nah, ini yang tidak diizinkan.
Nah, oleh karena itu kami mohon bantuan pada orang tua juga ketika memang meninggalkan Anda di rumah sendiri karena bekerja, maka rules ini juga harus menjadi kesepakatan antara panjenengan bersama Anda dan juga sekolah, seperti itu. Next sister. Nah, untuk standarisasi atau proses PBM, kami juga insya Allah sudah menyiapkan standar yang sama. Di next saja. Untuk proses pembelajarannya sama persis atau mirip dengan pembelajaran offline, di mana nanti anak-anak juga akan mengikuti proses pembelajaran itu seperti layaknya mereka berada di kelas. Nah, nanti platformnya apa supaya mereka bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Jadi pembelajaran itu juga bisa dinikmati anak-anak. Nanti kami sampaikan di sesi terakhir. Next saja. Jadi mulai awal nanti sampai di proses pembelajaran itu nanti seperti yang saya sampaikan tadi sudah tersusun rapi untuk anak-anak supaya mereka juga merasakan bahwa oh iya, saya ini sedang sekolah, saya ini sedang belajar bersama teman-teman, bersama dengan para guru. Sampai nanti di akhir, diakhiri di proses pembelajaran itu juga kami punya standar atau standarisasi yang kami buat supaya ini diikuti oleh anak-anak juga. Next sister. Nah, selanjutnya untuk standar penilaian, next saja sampai yang akhir. Ini tetap sama seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak semuanya dapat jatah penilaian atau mendapatkan penilaian secara seperti yang pada saat offline. Jadi tidak ada satupun penilaian yang tidak kita create di sini, tidak kita berikan ke anak-anak. Oleh karena itu interaktif atau interaksi dari anak-anak ini juga sangat kami butuhkan. Kalau misalkan absen bagaimana Pak? Misalkan tidak hadir, ya mereka tidak akan kami anggap seperti absen pada saat kegiatan offline, jadi mereka tidak hadir. Bagaimana jika terjadi contoh katakanlah jam itu tidak bisa online karena ada gangguan listrik mati atau apa? Nah, Anda bisa menghubungi orang guru untuk nanti bisa mengikuti siaran ulangnya di kegiatan tersebut atau izin ya misalkan ke gurunya untuk supaya nanti kami dari pihak sekolah ini bisa mendeteksi siapa yang memang benar-benar ikut kegiatan tapi karena memang kendala atau memang benar-benar tidak masuk. Nah, itu biar terekam. Dan untuk di penilaian itu sendiri di next nanti seperti yang saya sampaikan tadi terekam semuanya di raport sesuai standar yang sudah kita buat. Jadi nanti penilaian raport untuk masa daring ini memang akan sedikit berbeda secara persentase dengan ketika offline karena memang ada beberapa faktor yang itu sudah kami buatkan aturan atau rulesnya supaya ini fair untuk semuanya. Next sister. Nah ini memang yang saya sampaikan tadi buku atau modul pendamping di mana untuk buku atau modul utama ini ada 5 mapel yang itu disediakan oleh sekolah dan 5 mapel pendukungnya termasuk nanti ada 2 modul semester 1 dan semester 2 ini disediakan oleh orang tua. Insya Allah sekolah akan setelah ini akan membuatkan jadwal kapan pengambilan buku termasuk untuk pembeliannya juga, jadi supaya tidak repot mama atau papa bisa mendapatkan buku atau modul ini di toko Al-Kaibar atau toko di depan di bagian depan di depan TU itu nanti tinggal ambil saja paketnya dan untuk proses pembayaran dan untuk proses diskonnya juga sudah diatur di sana yang nanti akan kami umumkan via pengumuman resmi dari sekolah. Jadi kami mohon bantuan karena ini nanti untuk supaya ada interaksi atau feedback antara sekolah atau guru ketika mengajar yang di rumah Anda juga memegang modul dan materi, maka pengadaan modul pendamping ini sangat penting sekali. Next. Nah selanjutnya untuk penjadwalan, bagaimana dengan yang tadi kalender akademik sudah kita sampaikan, kemudian tentang proses pelaksanaan KBM penilaiannya juga disampaikan. Nah, bagaimana dengan jadwal daring itu sendiri? Nah kami membagi 2 di jadwal KBM daring. Jadi yang pertama adalah ada jadwal utama, yang kedua ada jadwal pendukung. Nah jadwal utama ini adalah jadwal pembelajaran daring yang dimulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang atau setelah sholat zuhur, maka itu pembelajaran daring kami anggap selesai. Nah untuk jadwal pendukung ini ada dilakukan di pagi, siang, dan sore harinya. Apa yang dimaksud jadwal pendukung ini adalah jadwal-jadwal di mana kami membantu anak-anak
supaya mereka punya rules atau aturan untuk kegiatan selama 1 hari itu. Nah, di jadwal utama memang nanti akan ada interaksi dengan orang tua, dengan guru maksudnya. Tapi di jadwal pendukung ini nanti interaksi anak-anak bersama monitoring, yang itu mereka isi sendiri, yang nanti akan dilaporkan juga ketika pembelajaran di jadwal utama. Untuk detailnya seperti berikut. Next. Opening. Jadi nanti Ananda ketika pagi hari di jam opening itu mereka akan tetap seperti biasanya, ada doa sebelum belajar, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian membaca Asmaul Husna secara bersama-sama, dan itu nanti akan dipimpin oleh guru di saat pembelajaran daring. Nah, kemudian untuk ibadah praktisnya, setelah itu kan masuk ke ibadah praktis yang reguler, itu kami bagi di 5 hari itu menjadi untuk yang hari Senin ada tahfidz reguler, Selasanya ada setoran jilid di masing-masing pencapaian siswa, hari Rabunya ada hafalan doa sesuai target hafalan hafalan doa sesuai target hafalan di kelas 5, dan juga ada hafalan hadis seperti biasanya yang sudah dibuatkan oleh tim, dan juga nanti akan di hari ke-6 itu ada Sirah Nabawiyah atau semacam tausiah pendek yang itu akan disampaikan oleh teman-teman dari GPAI, atau juga nanti bisa diisi oleh ananda kita seperti yang memang sudah biasa kita lakukan di sekolah. Jadi ini benar-benar walaupun offline itu seperti online, jadi pelaksanaannya sama. Nah, untuk selanjutnya masuk ke next step, ke pembelajaran inti. Di setiap harinya nanti anak-anak akan bertemu dengan 2 mapel mama papa, di mana mapel ini nanti proses penyampaiannya bisa seperti yang 3 yang saya sampaikan tadi, 3 project, bisa live streaming, bisa share video pembelajaran, atau PowerPoint atau resume materi, yang itu kami sudah desain dan sudah rancang di masing-masing level dan masing-masing kelasnya. Nah, contohnya seperti ini, misalkan di hari Senin misalkan ada PAI dan PKM misalkan. Ketika PAI itu nanti live streaming, maka untuk di mapel yang keduanya bisa jadi share materi atau share video. Nah, itu untuk meminimalisir juga ketika nanti memang misalkan panjenengan ada 2 anak yang memang ada di anak saleh atau mungkin bahkan lebih. Jadi kalau misalkan harus berbarengan streaming ini kan juga luar biasa nih makan kuotanya, maka kita atur supaya memang lintas level ini juga tidak bertabrakan, sehingga pelaksanaan kegiatan daring ini bisa memfasilitasi semuanya, baik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Begitu pula untuk hari-hari selanjutnya atau minggu selanjutnya. Nah, untuk pelaksanaan KBM sendiri atau mapelnya sendiri ini nanti terjadwal sama dari kelas 4A sampai dengan 4D nanti untuk nama kelasnya atau siapa-siapa yang ada di sana nanti akan berkenalan sendiri dengan panjenengan. Nah, itu sudah kami atur penjadwalannya yang juga akan kita share ke panjenengan. Next. Nah, untuk sebelum di sesi yang terakhir, jadi ada sesi pertama opening, sesi kedua mapel utama, sesi ketiganya adalah penutup atau closingnya, di mana nanti anak-anak akan mengisi jurnal refleksi, kemudian buku tugas dan closing. Nah, jurnal refleksi ini adalah semacam anak-anak memberikan membuat resume tentang pembelajarannya, tentang pembelajaran hari ini itu seperti apa. Bukan resume materi nih, malah beda ini tentang mereka harus merefleksi kegiatan hari ini itu seperti apa, mereka ngapain aja, yang itu nanti per hari akan mereka tuliskan, walaupun itu hanya 1 kalimat atau 1 kata. Yang itu nanti kalau kita kumpulkan itu akan menjadi rekaman kita pelaksanaan KBM hari ini. Dan itu juga insya Allah anak-anak sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Nah, itu juga akan dibimbing oleh Ustaz-Ustazah. Kemudian di akhir sebelum menutup nanti ada kegiatan sholat duhur. Nanti anak juga akan ada wudhu, berdoa, sholat duhur, zikir, doa, dan diakhiri pembelajarannya. Nah, bagaimana dengan jadwal pendukung? Next, di jadwal pendukung kok sampai dijadwalkan juga ini? Nah, harapannya adalah kami mencoba untuk menjawab keluhan-keluhan orang tua, di mana pada saat anak-anak tidak dijadwalkan, ini anak nggak mau melakukan Pak. Jadi kalau nggak ada jadwal dari sekolah, ini anak malas-malasan, mereka nggak mau mengerjakan. Nah, makanya kami coba membuatkan jadwal untuk pendukung ini. Jadi kalau pagi sebelum pelaksanaan daring, anak wajib sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah sholat duha. Jadi sebelum masuk di kelas daring itu nanti mereka sudah
nanti akan ada checklist monitoring yang mereka harus isi tiap hari Mama, di mana ini juga nanti akan masuk di penilaian sikap untuk anak-anak, apakah mereka benar-benar sudah mandi atau sudah sarapan. Kita kan juga nggak tahu ya, karena yang ini tidak terpantau secara online langsung tapi melalui monitoring. Nah, begitu pula untuk jadwal pendukung yang sore harinya, supaya anak tetap menjaga kegiatan di sore hari. Nanti mereka juga kami berikan agenda ibadah praktis yang personal, di mana nanti bisa diisi dengan tahfidz dan mengaji. Untuk tahfidznya nanti ada hafalan juz amma mandiri sesuai target kelas dan misi monitoring, termasuk kegiatan mengaji. Nah, kegiatan mengaji ini harapan kami atau sekolah, anak-anak bisa mengaji bersama orang tua misalkan kalau memang bisa, atau bersama kakak, saudara, atau bisa ikut di TPA-TPA di sekitarnya. Nah, bagaimana dengan yang di sekolah? Yang di sekolah difasilitasi yang pagi, sampai nanti kami juga menemukan platform terbaik untuk bisa kami melakukan evaluasi secara online. Jadi harapannya kami mohon dukungan dari orang tua yang sore ini tetap anak-anak kita agendakan, tapi kami mohon bantuan itu untuk yang mendampingi adalah bisa dari saudara, kakak, adik, atau misalkan ikut di kegiatan mengaji di sekitar rumah atau lingkungan masing-masing. Next. Nah, ini adalah platform utama nanti yang akan kita gunakan bersama anak-anak dan guru untuk proses daring. Jadi di proses daring ini nanti platform utamanya kita menggunakan Google Classroom. Nah, di Google Classroom ini nanti anak-anak dan guru akan online mulai jam 8 sampai jam 12 itu Mama, Papa. Nah, bagaimana ketika memang nanti dapat jatah live streaming, maka nanti kami akan share ke anak-anak di kelas itu untuk mereka berpindah tempat ke yang harus melanjutkan share, misalkan via YouTube atau mungkin via Zoom. Nanti itu akan ada agendanya yang juga itu sudah terjadwal. Nah, dengan menggunakan Classroom ini, Google Classroom ini, kita akan mengadakan pembelajaran secara virtual, di mana nanti anak-anak lagi di zonanya mereka juga akan bergabung di kelas bersama teman satu kelasnya. Mereka juga akan mereka juga akan bisa berdiskusi bersama guru, berdiskusi dengan teman-temannya, dan mereka juga bisa secara langsung di sana para guru membagikan tugas, mendownload materinya atau membahas materinya secara bersama-sama. Itu dilakukan di virtual classroom ini menggunakan Google Classroom. Jadi platform ini nanti akan menjadi platform utama kita atau anak-anak untuk mereka saling berinteraksi dengan guru. Jadi kami bersama tim di kelas 5 sudah menyiapkan kelasnya masing-masing. Nah, di sana nanti para guru kami akan bergabung untuk mereka secara langsung memberikan pembelajaran. Nah, utamanya bagaimana kegiatan di kelasnya tetap dipandu atau dipantau oleh wali kelas. Nah, sedangkan guru-guru pendamping lain atau guru-guru dari maba lain, mereka akan bergiliran untuk memberikan materi mereka sesuai jadwal masing-masing, seperti itu. Jadi nanti anak-anak akan seperti belajar di dalam kelas, hanya bedanya adalah mereka secara virtual ada di rumah, tetapi kami ada di sekolah, sehingga kami bisa pantau setiap kegiatan anak-anak, dan anak-anak juga bisa terus berinteraksi dengan kami selama jam 8 sampai jam 12. Nah, tentunya ini nanti juga akan terus seperti yang Ustadz Adi selaku kepala sekolah menyampaikan bahwa nanti akan kami evaluasi sampai kita juga menemukan platform terbaik juga untuk anak-anak, sehingga kalau memang di yang awal ini banyak kendala, maka kami akan segera change untuk ke platform selanjutnya. Tapi ini kami sudah mencoba bersama teman-teman. Insya Allah ini yang paling sederhana dan bisa digunakan oleh orang tua maupun anak-anak, karena memang platformnya sangat mudah sekali. Jadi harapan kami besar sekali kepada panjenengan semua untuk juga mensupport. Memang tidak mudah nih di masa KBM dari ini, orang tua jadi tidak hanya satu kali atau dua kali, bahkan berkali-kali lipat harus memberikan ekstra perhatian untuk Anda. Tapi kami juga di sekolah bukan diam saja, kami juga terus berbenah mama papa untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Tentunya memang tidak ada yang sempurna, tapi kami mencoba untuk terus berusaha menjadi yang terbaik, memberikan layanan yang terbaik untuk anak-anak.
Nah, mungkin itu Mama Papa, alhamdulillah, insya Allah gambaran dari pelaksanaan KBM daring yang akan kita ikuti atau kita jalan selama pelaksanaan semester 1 ini. Jadi kalau memang nanti zonanya masih belum hijau, maka sudah dipastikan nanti kita bersama anak-anak ini akan terus melaksanakan pembelajaran secara daring sampai Desember. Ya, walaupun memang ada isu-isu yang menyampaikan bahwa nanti di pertengahan Oktober itu anak-anak sudah mulai masuk, tapi tetap sekolah sudah prepare kegiatan ini sampai nanti bulan Desember, artinya sampai nanti pembelajaran masa daring semester 1 itu selesai, seperti itu. Baik, dari saya mungkin itu. Terima kasih untuk atensi pendengaran. Setelah ini insya Allah akan masuk ke agenda selanjutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Papa Mama, agenda inti pemaparan program KBM daring ke kelas 5 sudah disampaikan oleh Ustadz Andre. Saat ini kita memasuki sesi tanya jawab atau dialog. Monggo yang ingin menanyakan, menyampaikan sesuatu bisa angkat tangan. Operator akan dan kemudian meng-unmute ya, sehingga bisa terdengar suaranya. Bisa melambaikan tangan seperti saya begini. Yang ingin bertanya, monggo dipersilakan. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Barangkali. Assalamualaikum. Mama, monggo Mama Atut, Oke. Monggo Mama dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan Pak Andre, berkaitan dengan kalender akademik dari Ananda, kemudian sistem dari pembelajaran daring Ananda. Di sini yang perlu kami sampaikan bahwasanya teknis dari pembelajaran daring yang sudah disampaikan Pak Andre tadi seperti apa? Karena kita tadi lihat beberapa internetnya tuh sebentar. Halo? Bisa masuk ya Bu? Oke, bisa masuk Ibu ini. Berkaitan dengan teknis saja yang berkaitan dengan pembelajaran daring dari Ananda. Teknis pembelajaran daring ya. Kemudian J yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan UMI tadi. Di sini tadi dijelaskan untuk UMI kan mandiri ya Bu ini ya. Untuk UMI ini mandiri, kemarin sempat kita audiensi dengan Pak Andre kebetulan pada saat itu berkaitan dengan UMI ini. Sebentar saya buka catatan dulu. Berkaitan dengan teknis UMI mengaji UMI, kemudian hafalan juz amma, melihat target kelas. Nah, dari target kelasnya nanti sistemnya seperti apa, atau anak-anak yang sudah UMI 4, UMI 5 ataupun Al-Quran nanti secara pelaporannya seperti apa. Karena kemarin sempat kita bisa melihat bahwasanya di saat UMI ini tidak didampingi oleh orang tua yang benar-benar paham dengan konsep UMI dan lain sebagainya, nanti bagaimana tahjudnya, kemudian termasuk nanti hafalan juz amanya, tentunya ini juga menjadi kesulitan bagi kami. Apakah nanti dari sekolah ada bagaimana target-target yang harus dicapai Ananda selama di rumah, atau nanti ada pendampingan seperti apa berkaitan dengan UMI? Mungkin itu dulu Bu Eni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pertanyaan. Oke, baik. Monggo Pak Andre silakan. Terima kasih Mama Alif ya. Pak Kabar Mama, semoga sehat selalu. Jadi ini Mama yang pertama tentang teknis pelaksanaan kegiatan daring ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa platform utamanya adalah Google Classroom. Bagaimana nanti anak-anak ketika di Google Classroom melakukan pembelajarannya itu seperti apa? Nah, itu nanti kami akan buatkan tutorial.
Jadi nanti ada tutorialnya yang itu nanti bisa dilihat atau diikuti oleh anak-anak mulai dari login sampai mereka mengikuti pembelajaran. Nah, memang nanti di awal yang memang butuh bantuan sekali oleh orang tua nih, pada saat anak-anak baru pertama kali bergabung sampai nanti sudah proses pembelajaran. Insya Allah mungkin 1 hari pertama lah mungkin akan ada pendampingan untuk proses daring ini, sampai nanti setelah itu insya Allah anak-anak sudah lebih memahami ya, karena nanti guru juga akan terus berinteraksi dengan anak-anak, dimana ketika nanti misalkan katakanlah ada yang tidak bisa masuk, ada yang tidak bisa mengerjakan tugas secara online misalkan, atau anak-anak yang tidak bisa download materi atau melihat materi secara langsung. Nah itu nanti guru akan langsung berinteraktif dengan anak-anak seperti itu. Jadi jangan khawatir, nanti kami akan bagikan tutorialnya bagaimana pelaksanaan KBN daring ini. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk anak-anak masuk atau belajar, tidak seperti itu, tapi nanti ada tutorial. Sama seperti ketika ujian online kemarin ya Mama, kan itu anak-anak juga ada tutorialnya, di mana di sana bukan nanti juga kita kasih step by step bagaimana cara mengerjakannya, cara menjawabnya, sampai ke finishingnya ketika submit itu bagaimana. Nah, alhamdulillah mereka setelah membaca tutorial itu kan lumayan paham ya dan bisa mengetahui. Mungkin kendalanya memang di awal saja, tapi nanti untuk selanjutnya karena kami terus interaktif dengan anak-anak, pasti kami bisa membantu ya secara langsung, dan juga nanti tim terus akan berusaha yang terbaik supaya nanti proses daring ini akan menjadi evaluasi dari tim pimpinan terus menerus. Itu yang pertama. Jadi secara proses, secara teknis ditunggu saja, nanti akan ada jadwal yang kami bagikan, kemudian ada tutorial yang juga akan kami bagikan, sampai nanti penjadwalan anak-anak kapan belajarnya, sampai kapan penilaiannya itu juga nanti akan kami bagikan. Nah, hari ini kami hanya sosialisasi saja supaya orang tua punya gambaran bahwa akan seperti apa sih nanti pembelajaran anak-anak ini gitu. Nah, supaya nanti tidak saling bertanya A, tanya B yang tidak jelas. Makanya sekolah hari ini 1 minggu ke depan ini memberikan sosialisasi kepada seluruh orang tua dari kelas 1 sampai kelas 6 tentang proses pelaksanaan daring itu sendiri. Jadi untuk secara teknis setelah ini memang akan kami kirim ke penjenengan bertahap ya, sampai kami sudah merasa siap ya istilahnya, untuk dari platformnya juga sudah ready, maka akan kami kirimkan atau kami luncurkan nanti via grup kelas masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang mengaji UMI. Jadi begini Mama, kami kemarin juga sudah diskusi dengan tim manajemen UMI, di mana yang kami jadikan fokus Papa Mama bahwa kami tidak hanya mengejar kuantitas tapi kualitas. Jadi ini mohon dipahami bahwa yang menjadi pokok di anak saleh itu bukan kuantitas tapi kualitas. Buat apa anak-anak bacaannya sampai jilid 6, sampai Al-Quran misalkan kelas 3 sudah jilid 6 atau sudah Al-Quran, tapi secara kualitasnya diragukan, bacaannya, makrotnya, tajwidnya atau ghoridnya itu salah semua. Nah ini maka nanti sekolah jadi bertanggung jawab untuk ini gitu. Makanya kami fokus di UMI ini bukan di sisi mengejar pokoknya banyak mereka dan Al-Quran dan dapat 10 juz atau 20 juz, kan bukan seperti itu, tapi kami lebih menjaga di sisi kualitas. Nah, karena kualitas yang menjadi nomor 1, maka kami berdiskusi, berkoordinasi dengan tim UMI. Nah, di tim UMI sendiri sampai hari ini belum ada platform yang mereka bisa memfasilitasi untuk kegiatan secara online. Bahkan UMI dari pihak UMI sendiri sudah pernah mencoba melakukan itu via WA, melalui kirim video call, kemudian voice note, itu yang memang mereka sendiri mengakui tidak bisa menjamin kebenaran dari apa yang mereka bacakan itu. Artinya mereka sendiri, kualitas dari UMI sendiri juga tidak berani menjamin Mama bahwa dengan menggunakan fasilitas yang memang mereka belum siap itu bisa bertanggung jawab pada sisi kualitasnya.
Nah, kami juga mencoba menawarkan kepada tim UMI untuk bagaimana ini bisa menjadi solusi bersama. Mari kita cari solusi bersama tentang pelaksanaan mengaji ini, sehingga nanti anak-anak atau orang tua ketika yang memang seperti yang Panjenengan sampaikan tadi, mungkin secara bacaan atau secara tatanan bahasanya atau tatanan pembacanya di UMI itu tidak sesuai, maka kita bisa punya solusi untuk itu. Nah, makanya ini kami bagi menjadi 2 sesi itu tadi Mama. Di sesi satu itu ada ibadah praktis reguler, yang di sesi kedua itu ibadah praktis personal. Nah, kami terus berupaya untuk mencari solusi terbaik bersama tim UMI sampai nanti ada platform tentang bagaimana UMI atau ustadz-ustadzah dari UMI ini siap ya, untuk melakukan evaluasi secara online. Nah, karena ini proses harus tetap jalan, anak-anak nggak mungkin stuck atau berhenti, makanya kami membuatkan penjadwalan. Yang pagi itu menjadi evaluasi dari kami di guru, termasuk wali kelas dan juga tim PAI, untuk di sana nanti kami memantau harian, secara harian. Jadi kan tadi kalau misalkan ada target hafalan, target hafalan ini ada target hafalan yang reguler, yang itu sesuai yang ada di ibadah praktis kelas. Target doa itu juga sesuai dengan yang ada di kelas masing-masing. Jadi misalkan untuk kelas 5 itu apa Ustaz? Anaba, Naziat misalkan untuk hafalan surat pendeknya, maka itu yang menjadi target anak-anak di setiap hari Senin misalkan. Yang itu nanti akan diminta setoran terus-menerus oleh kelas atau mungkin dari guru agama. Termasuk di hari kedua misalkan setoran jilid, yang itu berarti mereka juga akan menentukan sesuai target yang mereka, misalkan terakhir mereka berhenti mengajinya, misalkan pada saat bulan Maret kemarin dan nanti itu akan menjadi evaluasi juga sampai nanti sekolah bersama tim UMI menemukan platform untuk pelaksanaan evaluasi secara online. Nah, untuk sementara yang sorenya di pendukungnya kami mohon bantuan memang kepada orang tua untuk mendukung kami, istilahnya itu memfasilitasi anak-anak lah untuk tetap mereka belajar mengaji gitu. Entah itu nanti dengan orang tua itu sendiri, entah nanti dengan bersama dengan kakak atau saudara, atau mungkin nanti bersama TPA di lingkungan sekitar rumahnya. Nah, itu kami harapkan ini ada greget dari orang tua untuk meminta anak-anak tetap melakukan kegiatan tersebut. Nah, kemarin kami juga ada satu solusi yang untuk membantu orang tua, mama khususnya orang tua yang mungkin memang sibuk atau tidak punya waktu untuk mendampingi Ananda. Itu dari tim UMI sudah mengeluarkan aplikasi UMI namanya nih, nanti bisa di-download di App Store atau di Play Store. Itu namanya Santri UMI. Nah, silakan di sana di-download mama, papa, itu bisa jadi membantu panjenengan untuk memonitoring anak-anak, utamanya di bacaannya. Karena di sana platformnya juga cukup lengkap, memang belum sempurna nih, karena memang nanti ke depannya di platform itu akan bisa ada ngaji online, evaluasi online, rapor online seperti itu. Tapi memang sekarang masih dalam proses. Tapi di sana sudah disiapkan contoh-contoh atau bagaimana cara membacanya, mulai dari jilid 1 sampai jilid 6, halaman 1 sampai halaman 40. Mama papa bisa install dan bisa buka. Nah, itu nanti yang menjadi membantu panjenengan minimal untuk memonitoring anak-anak, bacaan anak-anak, apakah sudah sesuai dengan bacaannya. Nah, seperti itu. Dan itu juga bisa diinstal oleh anak-anak untuk mereka belajar secara mandiri juga. Nah, untuk evaluasinya bisa ketika hafidz reguler pagi harinya, seperti itu. Nah, untuk sementara yang bisa kami lakukan adalah seperti ini, sambil terus kami sekolah, tim pimpinan juga melalui kepala sekolah juga terus berkoordinasi dengan tim UMI sampai nanti platform yang memang sudah muncul ini, platform dari santri UMI ini dikembangkan nanti untuk sampai dievaluasi online, rapor online, dan pojok ustadz. Artinya anak-anak juga bisa berinteraksi secara langsung. Jadi monggo papa mama bisa diinstal untuk
di App Store atau di Play Store gitu. Itu nama aplikasinya adalah Santri Umi. Di sana cukup lengkap juga bacaan anak-anak gitu, bacaannya nih. Jadi contoh-contoh bacaannya dari jilid 1 sampai jilid 6 termasuk Al-Qur'annya, termasuk nanti ada materi untuk yang kakak kelas 5, 6 yang sudah masuk di materi tajwid dan qorib itu juga ada. Nah, seperti itu. Jadi sementara kami juga sambil mencari solusi yang terbaik bersama tim Umi, kami juga mohon bantuan orang tua, anak-anak tidak berhenti, jadi tetap difasilitasi, mereka harus wajib tetap mengaji dan nanti kami evaluasinya melalui monitoring tersebut. Begitu Mama kurang lebih. Ustaz Andre, terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz Andre. Bagaimana Mama? Apakah sudah lebih jelas? Tadi pertanyaannya tentang teknis KBM daring dan teknis mengaji sampai dengan ibadah praktis. J, terima kasih Pak Andre. Sudah jelas J, insya Allah. J, nanti cukup jelas. J, insya Allah. Oke. Barangkali ada pertanyaan yang lain? Monggo, persilakan. Kepala sekolah Mama Ayah. Saya mau bertanya juga. Ada yang ingin menanyakan lagi? Ya, saya Buika, saya mamanya Ruby Buika. Oke, Mama siapa? Monggo pertanyaannya Mama. Mama Ruby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sepertinya sudah disinggung sedikit-sedikit karena suara Pak Andre agak pecah jadi kurang jelas. Gimana kalau teknis belajarnya online itu yang punya lebih dari satu anak ini Pak Andre? Kebetulan anak saya tiga-tiganya online semua dan smartphone juga terbatas. Jadi gimana? Apa ada solusinya gimana gitu? Terus. Baik, terima kasih Mama Ruby ya. Suara saya sudah terdengar dengan jelas Mama? Mau angkat tangan? Suara saya terdengar? Suaranya masih pecah. Terlalu jauh suaranya. Jauh. Kalau ini bisa mendengar dengan jelas, Mama? Suara saya? Oke, baik. Dari tadi jelas, Pak. Lebih jelas yang ini. Harusnya gini dari tadi. Seharusnya. Tapi nggak harus diulangi kan, G, presentasinya? Oh, tidak, Pak. Ulang. Baik, Mama G. Baik, terima kasih diulang. Mama Ruby, Mama Mama Manta ya. Mama Ruby, Mama Manta, dan Mama Emu. Sebetulnya yang di anak saya 2 ya, harusnya yang dilaporkan cuma 2 tadi harusnya. Hanya satunya sudah alumni ya. Baik Mama, insya Allah untuk Mama atau orang tua yang punya ananda lebih dari 1, utamanya 2 atau 3, maka kami memposisikan panjenengan seperti orang tua yang bekerja. Jadi begitu, seperti orang tua yang bekerja, di mana pada saat pembelajaran berlangsung ini kan nanti itu terekam di YouTube, Mama G, terrelay di YouTube, terutama yang streaming. Jadi nanti ada kegiatan yang streaming itu kan terekam di YouTube. Nah, itu nanti bisa bergantian melihatnya. Kalau memang katakanlah keterbatasan gadget, maka misalkan yang satu online, maka yang satu nanti bisa live via YouTube, seperti itu. Kalau YouTube kan insya Allah bisa difasilitasi dilihat dari televisi, dari dari
iPad atau apapun kan juga bisa, dari komputer juga bisa. Nah, untuk yang misalkan penjadwalannya, pastinya nanti setiap hari itu tidak selalu live streaming, Mama. Jadi contoh misalkan seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini ada PAI dan PKN. Jika PAI sudah live streaming, maka PKN-nya ini nanti share materi. Tapi tetap anak-anak tetap ikut di platformnya Google Classroom tadi secara online yang terpantau oleh guru. Nah, mungkin nanti bermasalahnya adalah ketika memang sama-sama platform Google Classroom-nya harus hadir bersamaan. Nah, ini yang akan menjadi sedikit kendala ya, karena kalau misalkan memang gadgetnya satu harus dipakai untuk berdua, sebetulnya bisa. Satunya lewat browser, satunya lewat aplikasi yang terinstal. Jadi Google Classroom itu bisa panjenengan install di Play Store juga, yang itu bisa langsung. Tapi satunya nanti bisa menggunakan browser itu tadi, Mama. Jadi online bersamaan sebetulnya bisa. Ya cuma memang harus bergantian pindah ke satunya seperti itu. Ya, semoga semuanya untuk mama-mama kelas 5, utamanya yang anaknya lebih dari 1 atau 2 ini diberikan rezeki yang barokah sehingga bisa menambah gadget baru ya untuk memfasilitasi Ananda. Tapi tetap mama papa kami sekolah terus berbenah malah cari solusi yang terbaik. Tapi untuk yang seperti itu jawaban kami tadi bukan jawaban atau solusi yang terbaik, tapi insya Allah itu bisa menjadi solusi ketika memang harus online di satu gadget yang sama, maka satunya bisa menggunakan aplikasi, yang satunya nanti bisa pakai browser, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mama Ruby. Nanti mungkin bisa dicoba ya, dicoba praktek gitu. Mungkin ada lagi, Mama? Saya mau tanya, Mama Izan. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, jadi itu kan tadi ada yang syarat harus pakai itu ya, pakai seragam. Nah, sedangkan tadi juga disampaikan tidak semua sesi pembelajaran ada yang live streaming, ada yang juga melalui YouTube. Nah, itu maksudnya pakai seragam itu benar-benar mereka itu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 mau live mau tidak harus pakai seragam gitu ya Pak ya? Betul Mama. Jadi memang itu standarisasi KBM. Jadi walaupun itu nanti anak-anak ikut streaming atau mereka hanya dapat jatah yang di Google Classroom saja tanpa ada streaming hari itu, tetap mereka pakai seragam. Tapi insya Allah pasti dalam satu hari itu ada satu sesi yang itu streaming, Mama. Dan karena kan jadwalnya ini hanya 5 hari, ada 10 mapel, dan itu nanti pastinya kan nggak setiap hari ada streaming bergantian seperti itu, maka pasti setiap hari akan ada pemantauan dari guru. Jadi nggak mungkin nanti jam sekian pakai seragam, jam sekian nggak. Nah, seperti itu. Karena jadwalnya nanti kan kami tidak hafal satu persatu, tapi pasti misalkan satu streaming, satunya video, satunya streaming. Nah, seperti itu. Jadi karena ini standarisasi yang kami buat supaya anak-anak merasa bahwa masa belajar di rumahnya memang tetap berlangsung, tapi mereka sekarang dikondisikan supaya mereka tetap mengikuti pembelajaran secara virtual. Jadi ya wajib pakai seragam, namanya sekolah gitu. Kami aja loh hari ini pakai seragam. Coba teman-teman. Kalau kemarin kami juga, jadi sudah sejak masuk pertama kami sudah menggunakan seragam, Mama, supaya kami diakuin. Takutnya lupa kalau kami bukan guru tadi. Iya benar. Itu kami butuh dukungan dari orang tua, termasuk Ananda, bahwa kami ingin anak-anak juga mereka menggunakan seragam lengkap ketika pembelajaran daring. Jadi mari kita sama-sama mengkondisikan, terutama anak-anak ini ya, karena memang luar biasa KBMD yang kemarin belajar di rumah yang hampir 3 bulan ini cukup cukup sangat memusingkan, terutama bagi orang tua tentang bagaimana untuk mengawalinya. Nah, kalau tidak kita mulai sekarang, saya khawatir katakanlah misalkan nanti bulan Agustus atau September sudah zona hijau katakanlah. Dinas sudah mengeluarkan surat pemberitahuan untuk boleh offline misalkan, walaupun itu nanti belum penuh walaupun nanti offline walaupun nanti kita sudah offline di awal-awal kami juga belum penuh.
nanti akan ada shifting gitu nggih. Entah kelas 1 masuk hari ini, kelas 2 masuk hari ini. Nah, seperti itu. Jadi tetap ada uji coba. Nah, itu kami ingin mengkondisikan anak-anak tetap seperti belajar. Belajarnya tetap seperti di sekolah gitu, Mama. Jadi anak-anak tetap mengikuti pembelajaran secara penuh, secara daring. Jadi ya itu sepertinya ngapunten tidak bisa ditawar-tawar gitu. Jadi wajib mau live, mau ndak jatah live tetap wajib pakai seragam. Nah, Ya, baik Pak, nggak ada kelihatan, sedikit lagi nggak Pak. ada CCTV di rumah. Nah, kami memantaunya pakai monitoring. Nah, monitoring itu nanti yang akan diisi oleh anak-anak. Gitu. Misalkan hari ini berseragam, nah mereka akan checklist atau centang. Oh, hari ini tidak pakai seragam, hari ini tidak mengaji, hari ini tidak, misalkan tidak sholat duhur atau tidak sholat asar. Nah, itu ada checklist. Nah, itu nanti akan menjadi penilaian sikap, penilaian sikap sosial dan sikap spiritual anak-anak. Tentunya memang kami tidak bisa, kami bukan malaikat yang bisa tahu anak-anak walaupun sudah ngisi ini benar-benar sholat atau enggak, tapi insya Allah kami yakin dan percaya bahwa insya Allah anak-anak akan amanah ketika mereka diberi kegiatan atau jadwal, dan mereka bisa amanah ketika mereka harus mengerjakan sesuatu. Seperti itu Mama. Jadi insya Allah ini tidak bisa ditawar-tawar. Jadi mungkin yang seragamnya mulai kekecilan karena kemarin di rumah selama 3 bulan cuma ngemil saja. Mungkin bisa dipermak atau di pengadaan baru mungkin ya. Karena ini punya saya juga rupanya sudah semakin sesak, nggak cukup. Jadi mungkin punya anak-anak mungkin juga sama. Jadi seperti itu Mama, mohon maaf. Jadi karena ini sudah standar dan kami sepakati bersama, maka itu wajib. Matur. Oke, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Cuman satu lagi ya Pak, minta tolong nanti. Berarti kalau misalnya di setiap pembelajaran itu anak-anak kan tetap akan diberikan seperti modul resume yang akan disampaikan di Google Classroom-nya kan ya Pak ya? Di-upload di situ ya? Ya, betul sekali Mama. Jadi nanti ada 10, karena kita ada 10 mapel utama, nanti anak-anak akan ada 10 modul, plus tambahan 2 LKPD atau semacam LKS-nya seperti ya, lembar kerjanya. Jadi supaya orang tua sudah tidak bingung lagi harus keluar, fotokopi. Betul. Maksud saya itu paperless Pak, paperless. Ya memang bukan paperless ya Mama. Tetap nanti ada yang secara daring, offline tetap ada. Tapi anak-anak tetap kalau anak di masih sekolah dasar ini nggak bisa full paperless memang. Makanya nanti pengadaan buku atau buku itu tadi penting. Kan kami juga khawatir mempertimbangkan ketika anak-anak tidak ada yang mereka kerjakan, tidak ada yang ditulis, tidak ada yang digambar atau dicoret-coret. Nah itu kan juga khawatir juga kami dengan bagaimana literasi mereka nantinya. Utamanya kelas 5 ini kan seperti yang saya sampaikan tadi ya, itu materi itu puncak-puncaknya Mama. Jadi paling banyak ini di kelas 5. Kalau nanti mereka di kelas 5 ini bahasanya itu leha-leha gitu, leye-leye, walaupun nanti di kelas 6 tidak ada ujian nasional, tapi tetap nilai itu dihitung sejak kelas 4 sampai nanti kelas 6 untuk ijazah atau untuk pendaftaran peserta didik baru di sekolah lanjutan. Jadi oleh karena itu kami tidak bisa hanya menggunakan sistem full paperless karena memang ini masih usia sekolah dasar. Saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana kelas 1 nggak belajar nulis sama sekali. Nah itu kan nggak mungkin juga. Nah makanya kita 50-50 Mama, ada yang paperless juga. Makanya tadi di ujian online-nya atau di penilaiannya itu online. Tapi nanti di worksheet, di tugas itu anak-anak pakai paper, yang dimana papernya sudah disiapkan di modul tadi. Jadi ada 10 mapel plus 2 modul LKPD atau lembar kerja, yang itu nanti tinggal isi anak-anak. Terus Pak nanti bagaimana evaluasinya? Nah itu nanti sudah teknis masing-masing wali kelas. Insya Allah sudah kami siapkan. Seperti itu Mama. Jadi tidak full paperless tapi kita 50-50. Paperless oke, online juga siap. Terima kasih Pak. Sama-sama Mama. Ada lagi mungkin? Silakan Mama Rara. Dinyalakan dulu mic-nya Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Matur nuwun Ustadz. Ini yang pertama sekedar himbauan agar modul itu sebaiknya disepakati dulu kita mau pakai yang mana, agar kejadian kayak yang di kelas 4 kita sudah dihimbau beli buku tematik tapi ternyata sampai dengan naik kelas 5 nggak dipakai sama sekali. Lalu yang kedua, mohon penjelasan dan pertimbangan agar anak-anak bisa pindah dari lantai 3, jadi biar nggak 3 tahun berturut-turut di lantai 3. Ngaten. Kasihan loh Ustaz. Oke, ngaten, matur nuwun. Oke, terima kasih perhatian Mama yang luar biasa sampai melihat ke detail-detailnya. Yang pertama begini Mama, untuk modul memang ini jadi evaluasi kami kemarin memang per tahun ajaran ini sekolah secara konsen memang sedang merancang modul yang itu nanti menjadi ciri khas dari SD Anak Saleh, yang itu memang hanya ada di SD Anak Saleh, tidak dijual secara umum. Nah, modul ini nanti yang memang sudah kami sesuaikan dengan K13 yang itu sangat berbeda sekali dengan modul buku-buku paket yang dikeluarkan oleh pemerintah. Insya Allah pada saat awal-awal tahun dulu ya pernah kami sosialisasikan. Nah, modul yang kami adakan ini untuk yang tahun ajaran ini memang sudah kami sepakati bersama dengan tim yang nanti memang itu pasti akan digunakan. Okay. Sudah kami pastikan ini akan digunakan. Karena apa? Modul ini langsung modul yang sesuai mapelnya masing-masing. Kalau tahun kemarin kami mohon maaf memang masih masuk masa transisi Mama, di mana kami dari yang tematik itu berubah ke yang mapel utama. Jadi memang di sana ada sedikit miss, tapi tetap insya Allah buku yang sudah diadakan oleh orang tua kemarin juga sebenarnya sudah kami berikan jaring-jaring lem juga bisa dipelajari Ananda sebenarnya karena semuanya ada. Jadi bedanya hanya seperti ini Mama. Kalau tahun kemarin itu adik-adiknya terpisah gitu. Nah kalau tahun ini sudah urut sesuai modul yang baru ini nanti. Pengajarannya juga urut, penyampaian materinya juga urut, sesuai dengan yang nanti akan dipakai oleh Ananda. Nah, memang belum sesempurna yang kami harapkan. Makanya memang kami harus fokus punya modul mandiri. Nah, untuk pengadaan modul mandiri itu juga tidak serta-merta bisa kami jadikan dalam 1 atau 2 tahun, kami akan mengevaluasi. Kita ini kan sejak 2013 sudah ikut K13, tapi memang setelah kami evaluasi dari tahun ke tahun memang tidak sesuai gitu, tidak pas untuk kami. Banyak yang terjadi pengulangan, banyak KD-KD yang itu juga substansinya kadang terulang di level selanjutnya. Nah itu akhirnya kami evaluasi per tahun ini kami desain modul atau nanti buku paket yang sesuai dengan ciri khas Anak Saleh. Jadi contoh, misalkan tema 1 ourselves, maka modul itu akan berisi 10 mapel. Jadi anak-anak tidak perlu bawa 10 buku. Satu modul itu yang berisikan 10 mapel itu tadi. Jadi ini nanti akan lebih praktis jadi anak-anak. Jadi ketika tema 1 ya sudah cuma bawa 1 modul itu aja dan itu isinya 10 mapel utama tadi. Pindah ke tema kedua, maka mereka akan ganti ke modul kedua, seperti itu Mama. Nah ini sedang kami rancang bersama tim, mohon doanya semoga segera bisa kelar di tahun ini sehingga tahun depan kita tidak lagi harus pusing bekerja sama dengan penerbit-penerbit dari lain atau luar untuk bisa memfasilitasi Ananda. Dan insya Allah ini murni karya dari Ustadz-Ustadzah yang ada di SD Anak Saleh untuk anak-anak semuanya. Seperti itu Mama. Jadi insya Allah untuk tahun ini kami masih tetap bekerja sama dengan beberapa penerbit untuk yang sudah kami nilai buku-buku mereka lolos untuk kami jadikan modul untuk penyampaian materi di tahun ini. Seperti itu Mama. Nah itu yang pertama Mama. Sekarang untuk yang kedua. Apa ya Mama? Oh lantai 3, kasihan anak-anak. Pertimbangannya seperti ini Mama, memang harusnya memang kami sudah melakukan perubahan itu 2 tahun yang lalu, cuma memang kami terkendala
kemarin atau tahun sebelumnya itu ada salah satu peserta didik kami yang memang mengalami gangguan di kaki, yang itu tidak bisa, mereka harus naik ke lantai 3. Nah, kalaupun kami paksakan itu sangat sangat luar biasa perjuangannya untuk sampai ke sana gitu. Nah, akhirnya tahun ini karena memang sudah secara kondisi atau physically anak-anak juga sudah bisa, tidak ada masalah ya, artinya otomatis kami kembalikan ke platform awal, di mana yang kelas 1 atau yang masih baru masuk 1-2 ini mereka akan menempati lokasi atau kelas di paling bawah. Nanti sesuai sambil berjalannya waktu dengan bertambahnya usia, mereka akan naik ketika kelas 3, 4 itu di lantai kedua, dan nanti terakhir di lantai 3 untuk kelas 5 dan 6. Nah, ternyata memang ketika kami lihat angkatan 12 angkatan 12 ini mendapat rezeki di lantai 3 ini. Jadi bismillah. Tapi ya kasihan Pak, anak-anak udah berapa tahun ya di lantai 3 gitu. Padahal anak-anak pengennya nyoba di lantai 1. Oh gitu ya. Jadi Nafilza dengar lantai 3 lagi langsung shock anaknya. Menyampaikan ke yayasan ketika nanti anak-anak sudah offline gimana, untuk sirkulasi ke tempat-tempat yang itu memang membutuhkan waktu, seperti contoh ke masjid, ke UKS atau ke tempat-tempat seperti perpus. Nah itu kami sudah berkoordinasi dengan yayasan, insya Allah pada saat nanti offline anak-anak sudah masuk, itu fasilitas sudah insya Allah sudah bisa terpakai. Contoh dari lantai 3, ketika mereka mau ke masjid, kalau selama ini kan mereka harus turun dulu ke lantai dasar. Nah ini sekarang nggak perlu, karena di situ sudah ada tangga yang nanti insya Allah sudah disiapkan untuk safety-nya, mereka bisa langsung turun ke masjid, naik lagi. Jadi tidak perlu turun sampai 2 lantai. Kemudian untuk fasilitas pendukung lain seperti perpustakaan di kelas nanti juga akan kami sediakan perpustakaan kelas. Nah untuk sementara yang memang menjadi fokus kami adalah bagaimana ketika mereka beristirahat, memang rencananya gimana? Rencana kedepannya memang di area belakang itu kan nanti nyambung ke gedung olahraga yang itu juga terdiri dari 2 lantai. Jadi yang itu juga rencananya bisa menjadi area bermain dan belajar anak-anak. Tapi memang semuanya butuh proses, tapi insya Allah ini sudah menjadi pembicaraan kami atau diskusi kami bersama dengan yayasan bahwa memang untuk lantai ini sebenarnya memang susunannya seperti ini yang benar. Jadi memang untuk yang rendah itu di lantai bawah untuk meminimalisir juga kegiatan siswa. Nah, kalau di lantai atas itu untuk yang kelas tinggi. Dan ini sebenarnya juga menguntungkan ketika offline ya, karena anak-anak ini kalau nanti kelas 6 memang nanti 5-6 itu offline itu kan mereka tidak ribet atau tidak terganggu ketika sirkulasi datang dan pulang. Nah itu ketika anak-anak kelas 1, 2 atau 3 pulang itu kan misalkan berbeda waktu, ya itu kan sangat riuh kalau di bawah itu. Nah ini kami juga mendapat masukan dari teman-teman yang kelas 5, 6 yang ada di bawah ini, kadang memang tidak kondusif gitu ketika sudah jam-jam anak kelas 1, 2 pulang ini. Mereka sudah karena rame, belum lagi kalau orang tua yang sudah tidak diizinkan masuk masih tetap masuk. Kemudian di dalam juga melakukan kegiatan ya aktivitas yang itu juga menimbulkan suara. Nah ini sangat mengganggu sekali. Nah oleh karena itu sekolah mengambil kebijakan bersama yayasan, insya Allah mengusahakan yang terbaik. Insya Allah anak-anak akan senang karena apa? Pasti nanti mereka akan mendapat suasana yang berbeda, nggih Mama, tentunya. Ya memang mungkin yang menjadi kendalanya adalah memang 3 lantai itu tadi, naik ke lantai 3. Tapi Bismillah, insya Allah yang terbaik lah untuk anak-anak. Bismillah. Itu nggih Mama, mohon maaf bukan jawaban terbaik, tapi insya Allah kami terus berupaya mencari solusi-solusi untuk supaya di kegiatan-kegiatan inti atau kegiatan utama sirkulasinya tidak terlalu lama. Seperti itu. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan yang di komentar Pak tentang modulnya apa?
Oke, nanti untuk modul dan segala macamnya akan kami umumkan, gimana ini ada pertanyaan melalui chatting, nanti akan kami umumkan via pengumuman resmi kapan pengambilannya, kapan pembeliannya, dan bagaimana sistem pembayarannya. Insya Allah ada beberapa kemudahan yang diberikan oleh yayasan untuk proses pembayaran. Insya Allah kalau nggak salah itu ada yang beli langsung ada diskon, ada yang bisa dibayar sampai 3 bulan ke depan, ada yang memang tanpa diskon tapi pembayaran di akhir. Itu ada beberapa opsi. Nanti insya Allah akan kami umumkan melalui surat resmi seperti itu. Baik Mama, Papa, ini sudah lewat waktu, oh, ada lagi, satu terakhir, nanti untuk yang selanjutnya monggo bisa japri langsung kepada kami atau tim pimpinan atau juga bisa ke koordinator, karena setelah ini sudah harus masuk ke waktunya untuk perkenalan tim kelas 5. Monggo terakhir Mama Aya yang bertanya tadi. Monggo silakan. Untuk persiapan daring ini Pak Andre, kan kita perlu menyiapkan perangkat fasilitas. Untuk aplikasi yang harus terinstall itu apakah hanya Google Classroom atau Google Classroom, Zoom atau Google Meet atau yang apa saja yang dibutuhkan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk jadwal anak-anak berarti mulai pagi hari sampai jam 12 siang saja nggak yang wajib. Untuk yang jadwal pendukung sore tidak perlu online kan, Itu saja, Pak. Baik Mama, saya jawab satu persatu. Untuk yang pertama tentang aplikasi. Jadi nanti di tutorial yang kami berikan, insya Allah itu lengkap. Ada aplikasi apa aja yang harus diinstal oleh anak-anak. Seperti itu. Nah, Google Classroom ini sebenarnya adalah platform yang sangat menurut kami sangat familiar juga. Selain itu sederhana, karena ketika kita install Google Classroom itu sudah langsung yang lain-lainnya ngikut. Contoh misalkan Google Drive, Google Doc, Google Slide, Google Sheet. Nah itu secara otomatis. Jadi nanti di sana anak-anak akan kami ajak secara langsung mereka berdiskusi via slide tersebut atau via Google Form, itu yang langsung terkoneksi otomatis Mama. Entah itu nanti via browser atau via aplikasi. Nah itu nanti akan kami sampaikan. Jadi nanti akan ada tutorial, pertama apa yang harus dilakukan, kedua bagaimana logiknya, ketiga bagaimana seperti itu Mama. Insya Allah nanti ada platform-platform pendukung yang akan disediakan diinstal oleh Anda atau orang tua, yang itu nanti akan kami jadikan satu dengan tutorial tadi. Ditunggu saja Mama, insya Allah akan segera di launching. Yang pertama. Kemudian yang kedua berkenaan dengan jam belajar utama jadi jam efektifnya itu jam 8 sampai jam 12 itu yang online via Google Classroom tadi. Nah yang sore itu tidak ada online, hanya pemantauan via monitoring yang diisi oleh anak-anak. Seperti itu. Baik yang pagi juga yang 7 sampai jam 8 itu juga mereka melalui monitoring. Jadi kita baru bertatap mukanya itu nanti jam 8 sampai jam 12. Walaupun bertatap mukanya secara virtual Mama, tapi itu nanti sudah mulainya jam 8. Nah, ke depan pun ketika memang ini informasi awal kami sampaikan, ketika memang kami sudah offline, katakanlah sudah diizinkan offline, itu pun kami juga akan melakukan uji coba Mama. Jam belajar anak-anak juga tidak lebih dari 4 sampai 5 jam. Jadi untuk kelas rendah atau kelas 1 sampai 3 insya Allah hanya 4 jam dan itu shifting Dan yang kelas 5 di masa uji coba juga nanti hanya 5 jam paling lama. Dan itu juga shifting juga. Belum ada makan siang, belum ada kegiatan ekstrakurikuler selama masa daring ini. Jadi nanti di masa uji coba pun akan berlaku seperti itu sampai memang benar-benar kondisi normal. Nah, karena keterbatasan waktu itulah maka kami sudah mendesain supaya apa? Tanpa mengurangi esensi dari KD-KD yang harus diterima oleh anak-anak, kami melakukan penyederhanaan materi saja. Seperti itu Mama. Jadi insya Allah yang memang wajib online atau wajib bertatap muka secara virtual itu dari jam 8 sampai jam 12. Seperti itu. Itu Mama Aya.
Oke, alhamdulillah, Mama, insya Allah itu di sesi diskusi insya Allah sudah berakhir nih Bu Ika, karena selanjutnya sudah masuk tim perkenalan dan nanti insya Allah dari tim akan meng-invite panjenengan untuk bergabung di grup kelas masing-masing sesuai kelasnya. Saya mewakili sekolah. Mohon maaf bila pada saat penyampaian ini banyak yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator Ustazah Ika. Terima kasih Mama Papa sudah bergabung. Saya sekaligus mohon undur diri karena setelah ini akan langsung dihandle oleh moderator dan juga tim kelas 5. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Mama, kita sudah di penghujung acara hari ini, acara yang paling ditunggu-tunggu ya mungkin. Perkenalan tim guru kelas 5. Sebelum kita closing, kita kenalan dulu dengan siapa-siapa yang akan mendampingi panjenengan dan anak-anak kita selama 1 tahun ini ya. Oke, silakan Ustazah ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 Langit Irman Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya yang nanti mewakili kelas 5 sebagai koordinator. Saya juga akan memegang mata pelajaran SBDP dan juga bahasa Jawa. Nah, selanjutnya ada tim saya semuanya ini yang menyiapkan dan Assalamualaikum semuanya. Saya Ustadz Iman, wali kelas 5A mengajar IPS dan PKN. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Ustadz Dani, saya tim kelas 5, saya mengajar mata pelajaran PJOK. Terima kasih. Saya Ustazah Iza, saya tim kelas 5, saya guru pendamping khusus. Assalamualaikum, saya Ustazah Yeni, saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, saya wali kelas 5B Nabi Ibrahim. Assalamualaikum, saya Ustazah Tuti, saya tim kelas 5, saya mengajar bahasa Inggris. Assalamualaikum, saya Ustaz Iswan, kelas 5C Nabi. Saya mengajar MIPA. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Zulhadi. Selamat mengajar anak-anak di terima kasih. Assalamualaikum, saya Ustazah Garini, mengajar matematika sekaligus wali kelas 5. Terima kasih semuanya. Mohon semuanya udah di kelas ini, semoga bisa menjalani silaturahmi dan juga bisa mempelajari anak-anak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya baca di kolom chat bahwa suaranya kurang jelas, jadi kita ulang. Saya membantu mengulang ya, Mama. Oke, satu persatu. Pakai laptopnya Bu Ika saja. Silakan, dipersilakan satu persatu biar jelas. Tak kenal karena tak sayang. Oke, silakan. Aduh, mengulang lagi nih Mama ya. Langsung aja mungkin gimana? Sepertinya aku harus mengulang. Oke. Untuk saya, Ustazah Eni, saya di sini koordinator level dan juga akan memegang mata pelajaran bahasa Jawa dan juga SBDP. Insya Allah untuk yang anak-anak sudah paham ya dengan Ustazah ini ya, karena dulu pernah mengajar di English language. Oke, thank you. Assalamualaikum. Kenalkan, saya Ustadz Iman, wali kelas 5A Nabi Salih. Saya ngajar IPS dan PKN. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Ustadz Dani, saya berada di tim kelas 5, saya mengajar mata pelajaran PJOK. Oke, semangat.
Assalamualaikum, saya Ustazah Danica, saya di kelas 5. Saya guru pendamping Susu. Jauh di mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustazah Yani Yusela. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya wali kelas 5B Nabi Ibrahim. Salam semuanya. Tetap semangat. Assalamualaikum kelas 5. Selamat datang di kelas 5. Saya Bu Kiki di tim kelas 5 lagi. Halo semuanya. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Semuanya ya sebelum kita closing gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah semua sudah kenal dengan saya Ustadz Yusron. Saya Ustadz Yusron. Saya di sini untuk kelas 5 mengajar IPA dan saya wali kelas 5C Nabi Lut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya di sini kumpul ya. Pak Ipan juga pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ustazah Riris, kelas 5 Nabi Ismail sekaligus pengajar mapel yang paling dicintai sama anak-anak yaitu matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mama-mama kepanggil maling setelah 1 tahun ketemu dengan anak-anak, tentu bahagia sekali. Semuanya, ada ayah, ada semuanya pokoknya, ada Kevin dan semuanya. Terima kasih insyaallah. Nanti di kelas 5 kita belajar agama lagi. Semangat. Oke, sudah puas ya Mama? Sudah lebih kenal. Malah saya yang belum kenalan. Perkenalkan saya membawa acara hari ini. Saya Ustazah Ika. Saya membantu Ustadz Adi bersama Ustadz Andre, Ustadz Ihsan diamanai di Waka 3 peserta didik dan humas. Jadi nanti kita bisa lebih interaksi lagi. Mungkin sebelum kita akhiri acara ini, kita punya jargon Mama yang nanti anak-anak dan kita ketika memulai online kita harus melakukan seperti ini ya. Jargon kita adalah kita sama-sama ya, kita sama-sama belajar, kita ikut jargonnya. Ini dinyalakan semua, kita bersama-sama belajar jargon kita selama pembelajaran. Kasih gitu ya. Monggo semuanya di unmute dulu. Kita sama-sama. Siap? Ya. Siap. Sudah siap semuanya? Oke. Mic-nya dinyalakan semuanya, nggih? Oke. Sudah? KBM dari SD Anak Saleh. Sekali lagi ya. KBM dari SD Anak Saleh.
Yud sini Yud. Temenmu loh. Delak kabeh. Yud sini loh. Sini loh. Itu loh ada anu siapa? Layan. Alim guys. Pak No yang lembar kedua belum bisa Pak. Masih Pak Effendi. Ada Layan. Oh. Nggak ada. Nggak ada, ini dulunya Mas kok. Ya. Mana? Halo Dani. Mana Dani? Ya. Nama Effendi. Oh. Anak. Nah, Andre, mana Mas Atap? Saya hilus sebentar. Mbak Andre. Assalamualaikum Pak Andre. Halo nih. Izam, Tia, Haya. Siapa lagi nih? Halo Dani. Kamu nggak pengen ke sekolah, Dan? Biasanya pulangnya paling terakhir. Halo Kevin, halo. Masih badminton Kevin? Aku tak enak. Kevin masih suka badminton? Oke, mantap. Oke, terima kasih semuanya. Akbar. Kelihatan mukanya tuh.